Perkenalkan, nama saya Galan Zamalati Tansari dengan NIM 25 dan teman saya Alvan Bulam Haidar dengan NIM 23. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil proyek kami dengan tema Sistem Manajemen Data Mahasiswa. Di sini job desk saya sendiri atau job pekerjaan saya berfokus pada setup data, algoritma perhitungan, dan kontrol menu utama. Oke, langsung saja. Ya, di sini pertama ada struktur matkul. Ini termasuk ke dalam struktur data, yaitu mendefinisikan struktur mata kuliah. Digunakan untuk menyimpan atribut setiap mata kuliah seperti nama dan SKS. Struktur matkul. Kemudian kita lanjut ke struktur mahasiswa. Ini juga sama, termasuk ke dalam struktur data, yaitu mendefinisikan struktur utama. Digunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan satu mahasiswa, seperti nama, NIM, prodi, nilai, kode mata kuliah, dan IPK. Kemudian ini matkul PTI, TI, dan PTE, termasuk ke dalam array statis, yaitu untuk menyimpan data mata kuliah tetap, berfungsi sebagai database statis yang berisi daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing program studi. Dan kita lanjut ke versi nilai atau plot konversi nilai ini termasuk ke dalam percabangan bertingkat. Percabangan bertingkat seperti if, else, dan if. Ini mengubah nilai angka, angka mentah seperti 0 sampai 100 yang diinput kemudian menjadi bobot mutu seperti 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan 4,0 untuk keperluan perhitungan IPK. Dan ini buat hitungan IPK ini termasuk perulangan atau for dan akumulasi total bobot dan total SKS. Dan pointernya yaitu matkul. Algoritma ini yaitu perhitungan IPK inti. Menghitung indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa berdasarkan nilai dan SKS mata kuliah yang telah diambil. Dan kita lanjut string. Nah, ini kita lanjut di sini string get teknologi. Ini termasuk percabangan sederhana, yaitu fungsi pembantu atau utility mengonversikan kode prodi misalnya satu menjadi nama prodi yang mudah dibaca seperti PTI. Kemudian kita lanjut ke query tampil data. Ini termasuk ini ada juga perulangan atau for dan juga formatting seperti set precision ini. Itu operasi read atau membaca data. Itu menampilkan daftar ringkasan seluruh mahasiswa yang tersimpan dalam sistem, termasuk NIM, prodi, dan IPK. Terus kita lanjut ke bagian, nah, kita lanjut ke bagian ini. Yang tim main ini termasuk perulangan kontrol seperti ini. Do while, do while, dan switch case statement. Yaitu pusat kontrol utama program. Yaitu untuk menampilkan menu utama dan berfungsi sebagai interface yang memanggil semua fungsi lain seperti tambah data, tampil data, edit data, kemudian ketika menghapus data, dan lain-lain. Berdasarkan pilihan yang diinput. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari materi tadi tentang proyek kami yang bertemakan manajemen data mahasiswa. Jadi di sini nanti saya itu sebenarnya berfokus ke CRUD, manipulasi dan manipulasi data.
Oke, di Cloud ini nanti akan ada ini tambah data. Yang pertama tambah data, terus juga ada tampil data, edit data, terus edit data, dan terakhir itu hapus data. Eh, yang pertama tadi tambah data. Jadi file tambah data ini fungsinya itu untuk memungkinkan si user ini memasukkan data mahasiswa baru seperti nama, NIM, prodi, dan nilai. Terus untuk konsep algoritmanya sendiri itu validasi data, NIM unik, dan tentang nilai. Terus untuk perulangannya ini seperti dua ini nanti untuk pemanggilan mata kuliah. Terus yang kedua, menurut saya itu ada tampil data ini seperti ini, pengimplementasian kodenya, yang kami prodi PK. Terus selanjutnya itu ada edit data, edit data. Nah, ini fungsinya itu untuk mengupdate data, seperti mencari data berdasarkan NIM dan menyediakan submenu interaktif untuk mengubah data spesifik seperti NIM, terus prodi atau nilai. Jadi nanti kita disuruh masukkan NIM, string NIM, terus eh, ini menunya suruh masukkan nama, NIM, prodi, dan IPK. Terus ada unsurnya itu case satu itu nama baru, terus case 2 itu NIM baru, terus ada case 3 itu prodi baru, terus case keempat itu mata kuliah, terus seterusnya dan seterusnya. Terus untuk selanjutnya itu ada menu cari data. Jadi cari data ini itu fungsinya nanti akan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM yang diinputkan si user. Jadi nanti akan muncul rincian data secara lengkap seperti nilai mata kuliah serta bobot tentunya. Terus untuk konsep algoritmanya sendiri itu eh, kami itu memakai pencarian sequential untuk pemanggilan konversi bobotnya. Jadi ini nanti outputnya akan keluar seperti ini. Nama, NIM, kode mahasiswa. Terus selanjutnya itu ada menu hapus data, file hapus data. Nah, fungsinya file hapus data ini itu menghapus data mahasiswa secara permanen dari database berdasarkan NIM. Jadi nanti si user itu disuruh menginputkan NIM dari data mahasiswa yang ingin dihapus. Ini kita suruh masukkan NIM, terus ini ruangannya, booknya, terus nanti setelah kita memasukkan NIM-nya tersebut itu akan ada validasi validasi seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Terus user itu disuruh menginputkan Y untuk yes, dan untuk N untuk no. Terus setelah si user itu menginputkan itu yang disuruh ini, semisal seperti user menginputkan Y, maka data akan muncul validasi data berhasil dihapus. Kalau no, menghapuskan di balapan. Seperti itu. Terus untuk menu utama dari program kami itu seperti ini. Ini suitcase-nya, contoh data, tampil data, cari data, dan hapus data. Ini seperti yang dijelaskan oleh Mas Bang data tadi. Terus selanjutnya itu ada langsung aja ke pendemoan program kami.
Nah, di terminalnya tadi. Jadi setelah kita mengalami program tadi akan muncul menu utama yaitu beri tambah data mahasiswa, tampil semua data, dari data berdasarkan NIM, edit data mahasiswa, dan hapus data mahasiswa. Dan untuk yang terakhir itu pilihan untuk keluar. Kita langsung coba yang pertama itu tambah tambah siswa kita menginputkan nomornya saja, sudah masukkan nama semisal Galang, terus semua di NIM, saya sebut dari tempat 5. Nah, setelah kita masukkan NIM itu, nanti akan disuruh memilih pilihan prodi yang ada di Departemen Humanika itu ada PTI, TI, dan PTE. Sebenarnya kita masukkan PTI, kita masukkan untuk satu. Terus setelah kita menginputkan pemilihan untuk prodi tersebut, nanti akan diminta untuk menginputkan untuk memilih mata kuliah yang akan dikasih nilai. Misalnya kita pilih algoritma, nah nilainya 190. Nah, setelah kita masukkan nilai dari mata kuliah itu nanti akan diminta dikasih pilihan, dikasih menulis seperti kita menginputkan lagi nilai dari mata kuliah yang lain atau apakah sudah selesai gitu. Misal kita menginputkan mata kuliah basis data, lain. Nah, terus akan ada validasi ini mata kuliah basis tambahkan. Oke, kita langsung ke menu utama tadi. Kalau kita masukkan data satu mahasiswa lagi agar bisa selanjutnya nama iPhone nya 678 BTE. Kita akan lanjut ke menu utama yang tadi. Di menu kedua itu ada semua tampil semua data. Coba. Nah, maka setelah kita menginputkan nomor dari menu tampil semua data tadi, maka akan keluar semua data yang telah diinputkan di menu pertama tadi, ditambah data mahasiswa. Seperti ini. Yang pertama tadi kan kita menginputkan Mas Galang dengan NIM 12345. Terus yang kedua itu Pak Alvan dengan NIM 678 910. Oke. Untuk di sini tuh nanti data yang keluar itu ada NIM, prodi, nama, NIM, prodi, dan IPK. IPK ini dari rata-rata nilai yang kita inputkan tadi. Terus kita pilih menu ketiga, cari data berdasarkan NIM. Kita cari NIM-nya 12345. Nah, maka setelah kita menginputkan NIM dari mahasiswa yang dicari itu, akan muncul data mahasiswa tersebut. Seperti ini, data ditemukan, nama Galan, NIM-nya 1,45, prodi PTI, IPK 3,0, 3,5. Terus ada juga nilai-nilai mata kuliahnya. Ini algoritma 90, terus ada bobotnya juga. Saka 80, bobotnya juga. Terus kita lanjut ke menu utama, di menu edit data mahasiswa. Kita pilih 4. Nah, setelah kita memilih menu edit data mahasiswa itu, kita disuruh menginputkan ini yang ingin diedit datanya. Misal kita inputkan ini yang sama jadi. Nah, maka setelah kita inputkan ini itu akan muncul eh, data sebelum data sebelum diedit atau pada saat ini. Terus kita di sini juga ada case seperti edit nama, edit name, prodi, edit nilai, mata kuliah. Jadi kita suruh memilih, semisal kita memilih case yang pertama, edit nama, masukkan nama baru, ini. Nah,
Setelah kita memasukkan edit nama baru itu tadi nanti akan muncul validasi nama berhasil diubah. Terus ini data data barunya, data saat ini. Misal kita edit link baru sudah satu tiga. Nah, maka akan muncul validasi lagi. Ini berhasil diubah dan data saat ini akan muncul di sini. Jadi kita lanjut ke yang terapi. Nah, itu hapus data mahasiswa. Kita coba inputkan. Terus kita disuruh memasukkan NIM. Kita masukkan 1 juta 5 9. Nah, setelah kita masukkan NIM dari data yang ingin kita hapus, nanti akan muncul validasi. Apakah Anda yakin ini menghapus data Faizul dengan NIM 135579? Kita suruh masukkan, kita coba yes. Nah, setelah kita menginputkan yes, maka akan ada validasi data berhasil dihapus. Kalau kita lihat tampil semua data, maka akan cuma ada data Alvan yang belum dihapus tadi. Data Faizul udah hilang. Mungkin itu saja presentasi dan demo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.